刚你哪里很好。 ingin menjelaskan tentang Jadi, tujuan pembelajaran dari peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang pertama adalah menjelaskan produksi, distribusi, dan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi. Yang ketiga yaitu menjelaskan peran masing-masing pelaku ekonomi. Yang keempat yaitu menjelaskan model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai barang dan jasa. Contohnya yaitu mengubah batu besar menjadi kerikil untuk bahan bangunan. Jenis-jenis produksi dibagi menjadi dua, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Contoh dari produksi barang yaitu pabrik pakaian, pabrik sepatu, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari produksi jasa yaitu guru dan dokter. Tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia, mencapai kesejahteraan, dan lain-lain. Dan faktor-faktor produksi adalah alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Peningkatan produktivitas terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi, dan rasionalisasi. Ekstensifikasi adalah menambah jumlah faktor produksi. Intensifikasi adalah meningkatkan produktivitas setiap faktor. Diversifikasi adalah menambah keanekaragaman hasil produksi. Rasionalisasi adalah efisiensi produksi melalui kebijakan rasional. Dan yang terakhir ada distribusi. Distribusi ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada definisi, tujuan, dan pihak distribusi. Jadi tujuan di sini adalah menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dan tujuan adalah mempermudah konsumen mendapatkan barang, membantu produsen menjual, dan lain-lain. Terakhir ada pihak distribusi. Pihak distribusi adalah orang atau lembaga yang terlibat dalam penyaluran. Faktor distribusi terbagi menjadi 4, yaitu faktor pasar, yaitu pola pembelian konsumen, faktor produk, yaitu sifat fisik barang, faktor produsen, yaitu kemampuan dan sumber daya produsen, dan faktor perantara, yaitu pihak ketiga dalam distribusi. Konsumsi, yaitu mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuannya adalah untuk memuaskan kebutuhan fisik dan rohani. Ciri-ciri benda konsumsi adalah memerlukan pengorbanan, ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi konsumsi ada faktor ekonomi, yaitu pendapatan dan harga barang, faktor non-ekonomi, yaitu usia, jenis kelamin, pola hidup, serta budaya dan lingkungan. Pelaku-pelaku ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Lalu ada peran rumah tangga konsumen, yaitu sebagai pemakai barang dan jasa, sebagai pemasok faktor produksi, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, menaikkan atau menurunkan harga faktor produksi. Lalu ada peran rumah tangga produsen, yaitu sebagai penghasil barang dan jasa, sebagai pengguna faktor produksi, sebagai agen pembangunan, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Tentang pemerintahan dan masyarakat luar negeri. Peran pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi, yaitu sebagai konsumen, sebagai produsen, dan menyediakan infrastruktur dan barang publik. Peran masyarakat dalam luar negeri sebagai konsumen, produsen, investor, sebagai sumber tenaga kerja untuk memberikan kontribusi saat bencana. Diagram alir sirkular 2 sektor melibatkan RTK dan RTP. Aliran faktor produksi dan ketidakseimbangan input pasar, aliran barang dan jasa, dan uang pasar di keluaran. Diagram aliran melingkar 3 dan 4 sektor.
3 sektor menambah peran pemerintah termasuk pajak dan fasilitas. 4 sektor menambah masyarakat luar negeri termasuk ekspor dan impor. Sekian dari kelompok kami yang menjelaskan mengenai peran dan pelaku ekonomi. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.